Udara pagi di pinggiran kota itu masih bersih. Embun menempel di kaca-kaca jendela rumah sederhana bercat hijau pudar, dan aroma tanah basah merayap pelan dari taman kecil di depan halaman. Di balik rumah itu, terdengar suara pintu berderit, disusul langkah kaki yang sudah sangat akrab di telinga tetangga sekitar. Pak Haris keluar membawa sapu lidi di tangan, mengenakan kaos oblong tipis dan celana pendek. Rambutnya yang mulai memutih tak menyembunyikan semangatnya yang masih seperti anak muda. Di teras rumah, Bu Rina, istrinya, tengah menyiram pot-pot kecil berisi daun sirih, lidah buaya, dan bunga telang. Ia tersenyum ketika melihat suaminya mulai menyapu halaman. Keburu pelanggan datang, nanti helmnya belum ditata, ucap Bu Rina tanpa menoleh. Pak Haris hanya terkekeh kecil. Iya, Rina. Aku tahu. Tapi menyapu ini sudah jadi ritual pagi. Kalau belum sapu halaman, rasanya belum bangun. Tak lama, terdengar derit pintu dari dalam rumah. Putri, anak perempuan mereka yang duduk di bangku SMA, melangkah keluar sambil membawa 2 helm di tangan. Ayah, ini helm yang kemarin minta dibersihkan udah selesai, loh. Amar juga bantuin. Di belakangnya, Amar, anak bungsu kelas 6 SD, berlari kecil sambil membawa lem dan botol semprotan. Ayah, nanti aku boleh yang jaga etalase, ya? Rumah mereka memang sekaligus menjadi toko. Di bagian depan yang dimodifikasi dengan etalase kaca, mereka menjual perlengkapan berkendara, helm, jas hujan, sarung tangan, masker buff, bahkan sepatu touring. Usaha ini sudah dijalankan Pak Haris dan istrinya selama hampir 5 tahun. Awalnya hanya iseng menjual barang titipan teman, tapi karena rajin, jujur, dan sabar, toko itu tumbuh perlahan jadi usaha tetap keluarga. Setiap pagi, suasana rumah itu selalu hidup. Sehabis salat subuh, mereka akan membersihkan rumah, membuka etalase, menyapu halaman, dan menyiapkan barang dagangan. Tak jarang, pelanggan datang lebih awal sebelum ke tempat kerja, mencari helm baru atau sarung tangan pengganti. Pak Haris, ada helm yang motif bunga? Tanya seorang pelanggan wanita yang datang dengan motor metik. Pak Haris menyambutnya dengan ramah. Wah, pas sekali. Ini baru datang kemarin sore. Motif bunga ungu, cocok buat mbak yang suka warna cerah. Mereka tidak pernah kekurangan pembeli. Dalam sehari, omset bisa mencapai 2 juta rupiah bersih. Bahkan, di musim hujan, jas hujan mereka laris manis, nyaris tak sempat disusun rapi karena langsung disambar pembeli. Bu Rina menjadi jantung pengelolaan keuangan. Ia tak hanya membantu menjual, tapi juga rajin mencatat pemasukan dan pengeluaran, bahkan membentuk komunitas kecil ibu-ibu sekitar untuk pengajian dan arisan. Rumah mereka jadi tempat yang sering dikunjungi orang. Tak pernah sepi. Tak pernah suram. Putri yang cerdas dan sopan, sering membantu melayani pelanggan sambil mengerjakan tugas sekolah di meja dekat etalase. Sementara Amar, yang selalu ingin tahu, sering duduk di bangku kecil sambil mengamati setiap pembeli dengan rasa ingin tahu khas anak-anak. Ia sudah bisa menyebutkan harga-harga barang di luar kepala, meski terkadang masih salah menulis kembalian. Keluarga panutan, ya, kata tetangga mereka suatu malam dalam sebuah pengajian. Pak Haris hanya tertawa sambil mengelus perutnya yang mulai membuncit. Kami cuma jualan, Bu. Yang penting halal dan berkah. Namun, di balik kesederhanaan dan keramahan mereka, ada kedisiplinan dan kerja keras yang tak semua orang sanggup tiru. Setiap malam, setelah toko tutup dan anak-anak tidur, Pak Haris dan Bu Rina duduk bersama menghitung hasil hari itu. Mereka berbagi tawa, membicarakan rencana membeli sepeda motor baru atau merenovasi kamar belakang agar Amar punya ruang belajar sendiri. Kehidupan mereka tak mewah, tapi cukup. Tak berlebih, tapi selalu ada. Keberkahan itu terasa dari wajah cerah keluarga kecil tersebut yang setiap hari tampak ceria meski kadang harus bangun lebih pagi atau menutup toko lebih larut. Terkadang, Bu Rina suka bergumam sendiri sambil melipat baju, kita ini alhamdulillah banget, yah. Anak-anak sehat, dagangan laku, rumah walau kecil, tapi penuh tawa. Pak Haris akan tersenyum, menatap istrinya penuh syukur. Selama kita terus bersyukur, insya Allah nikmatnya tambah lagi. Tetapi tanpa mereka sadari, keberhasilan itu mulai menarik sorot mata dari balik jendela-jendela gelap, dari mulut-mulut yang tak selalu mendoakan, dari langkah-langkah iri yang diam-diam menapaki ambang batas yang tak kasat mata. Namun malam itu, seperti malam-malam sebelumnya, mereka menutup toko dengan bahagia. Pak Haris mencium kening Putri dan Amar sebelum mereka tidur, lalu membetulkan selimut anak-anaknya sambil berbisik,
besok kita cari helm lucu lagi. Ya, nak? Tak ada firasat buruk. Tak ada angin dingin menusuk. Hanya ketenangan yang menyelimuti rumah kecil itu. Ketika lampu dimatikan dan sunyi merambat, yang terdengar hanya detak jam dinding dan tarikan napas lelah dari orang-orang yang menjalani hari dengan jujur dan penuh cinta. Mereka tak tahu bahwa ketenangan itu akan segera terganggu. Tapi malam itu tetap mereka miliki. Sebagai kenangan akan kehidupan yang tenang, sebelum badai benar-benar datang. Pagi itu, seperti biasa, aroma teh melati dan nasi goreng buatan Bu Rina menguar dari dapur. Putri sudah berseragam rapi, Amar bersiap dengan ransel kecil di punggung, dan Pak Haris baru saja selesai menyapu halaman. Tak ada tanda apapun yang berbeda dari hari-hari sebelumnya. Matahari masih hangat, dan suara motor-motor tetangga yang berangkat kerja masih ramai terdengar. Namun, tepat ketika Pak Haris hendak berdiri dari jongkoknya setelah menata helm di rak bawah, tubuhnya mendadak terasa berat. Kedua kakinya seperti lumpuh, tak sanggup digerakkan. Ia terjatuh ke lantai dengan bunyi "duk" yang mengejutkan. "Yah!" Teriakan Bu Rina membuat Putri dan Amar berlari dari dalam rumah. Mereka menemukan Pak Haris terduduk dengan wajah pucat, keringat dingin membasahi pelipisnya. Matanya mencoba menatap tenang, tapi tubuhnya gemetar. "Kakiku? Kenapa kakiku nggak bisa gerak, Rin?" Suasana pagi yang hangat berubah jadi kepanikan. Bu Rina segera memanggil tetangga untuk membantu mengangkat Pak Haris ke kursi. Dengan cepat mereka memutuskan membawanya ke rumah sakit terdekat. Di dalam mobil, Pak Haris terus menggenggam tangan Bu Rina, berbisik lirih bahwa ini hanya kram biasa, mungkin kelelahan. Namun ketika hasil pemeriksaan keluar, dokter hanya menggeleng pelan. "Saya sudah periksa sarafnya, jantungnya, semua organ normal, Bu Rina. Tidak ada indikasi stroke, bukan juga kelumpuhan karena cedera. Ini, tubuh sehat," ujar dokter muda itu sambil menunjukkan hasil CT scan. "Tapi suami saya nggak bisa berdiri, Dok. Tadi jatuh mendadak. Dia nggak bisa gerakan kakinya." "Saya tahu, dan saya percaya. Tapi dari sudut pandang medis, kami tidak menemukan apa-apa yang bisa menjelaskan gejala ini." Jawaban itu terasa seperti menggantung di udara. Mereka pulang dengan perasaan hampa, membawa Pak Haris dalam kursi roda yang dipinjam dari rumah sakit. Setibanya di rumah, toko tetap dibuka meski tanpa semangat. Bu Rina mencoba menggantikan peran suaminya, dibantu Putri sepulang sekolah, sementara Amar duduk termenung menatap ayahnya yang hanya bisa terdiam di kursi pojok. Hari demi hari berjalan dalam kebingungan. Tidak ada perubahan berarti. Kadang, kakinya sedikit bergerak, tapi segera kembali lumpuh. Beberapa tetangga menyarankan terapi pijat, pengobatan alternatif, bahkan pengobatan spiritual, tapi Bu Rina masih bersikukuh bahwa ini bisa diobati secara medis. Namun waktu tak menunggu. Seminggu, 2 minggu, sebulan. Pelanggan mulai berkurang. Wajah ramah Pak Haris yang biasa menyapa dari balik etalase tak lagi terlihat. Pelanggan setia bertanya, "Pak Haris kemana?" Tapi hanya dijawab dengan senyum tipis dan alasan bahwa beliau sedang kurang sehat. Padahal di dalam rumah, Pak Haris semakin murung. Pandangannya sering kosong, dan ia enggan berbicara terlalu lama. Kakinya kaku, dan mulai terasa dingin dari hari ke hari. Bu Rina mulai menyadari, ada sesuatu yang lebih dari sekadar sakit fisik. Di malam hari, ia terbangun karena mendengar suara Pak Haris terisak di ruang depan. Pria itu memeluk lututnya, berusaha menahan tangis. Ia merasa bukan hanya tubuhnya yang lumpuh, tapi juga harga dirinya sebagai kepala keluarga. "Aku bahkan gak bisa ngantar Amar sekolah, Rin. Aku ini suami macam apa?" Bu Rina memeluknya erat, menahan air mata agar tak jatuh di depan suaminya. Ia tahu, kekuatan seorang istri bukan hanya soal mengurus rumah, tapi juga menjaga semangat suaminya tetap hidup. Toko tetap dibuka setiap hari, meski kini pengunjung makin jarang. Satu demi satu barang dibiarkan berdebu. Barang baru tak masuk lagi karena modal sudah dipakai untuk biaya berobat. Putri harus mulai membagi waktu antara belajar dan menjaga toko. Amar menjadi lebih pendiam. Ia sering duduk di pojok rumah, memandangi ayahnya dalam diam. Di pertengahan tahun 2024, angin yang dulunya sejuk terasa dingin menyesakkan. Harapan yang dulu cerah seperti cahaya pagi kini seperti kabut tebal yang enggan pergi. Di ruang tamu, di meja tempat biasanya mereka menghitung hasil penjualan harian, kini hanya tersisa tumpukan resep obat dan nota rumah sakit. Bu Rina mulai bertanya-tanya.
Ini bukan hanya tentang penyakit. Ini seperti ada sesuatu yang menyelimuti rumah mereka. Kadang-kadang, di malam hari, ia merasa hawa dingin menyelinap dari arah pintu depan. Kadang juga ia mendengar suara seperti benda kecil jatuh, padahal tak ada apapun di lantai. "Mas, kamu pernah ngerasa aneh nggak di rumah kita?" tanyanya pelan suatu malam, ketika mereka hanya berdua. Pak Haris hanya mengangguk. Setelah sakit ini datang, rasanya seperti ada yang ngawasi. "Aku pernah mimpi aneh. Aku ada di sumur gelap, dan suara perempuan tertawa di atasnya." Bu Rina bergidik. Tapi ia menepisnya. Ia terlalu lelah untuk berpikir macam-macam. Toh, dokter bilang tidak ada apa-apa. Mungkin ini semua hanya tekanan batin, sugesti, atau rasa capek yang terlalu panjang. Namun kenyataan berkata lain. Seminggu kemudian, saat Pak Haris sedang duduk di kursi roda dan mencoba bangun sendiri karena ingin ke kamar mandi, tubuhnya limbung. Ia terjatuh tepat di depan pintu kamar, menghantam lantai keras hingga pelipisnya berdarah. Putri yang melihat kejadian itu langsung menjerit. Amar menangis, panik. Bu Rina segera memanggil bantuan dan membawanya ke rumah sakit. Untungnya luka itu tidak parah, tapi sejak saat itu Pak Haris menjadi lebih lemah dari sebelumnya. Toko mulai tutup lebih sering. Uang tabungan menipis. Harapan makin samar. Setiap malam, mereka hanya bisa duduk diam sambil menatap satu sama lain, bertanya-tanya, apa sebenarnya yang sedang terjadi pada keluarga mereka? Tidak ada jawaban. Hanya keheningan. Namun di luar sana, di balik pagar rumah mereka yang mulai berkarat, ada sepasang mata memperhatikan dari kejauhan. Diam. Menunggu. Seperti bayangan yang tahu kapan saat yang tepat untuk melangkah lebih jauh. Dan keluarga kecil itu belum tahu bahwa apa yang mereka hadapi, bukan sekadar sakit. Tapi sesuatu yang jauh lebih kelam. Sejak malam itu, malam ketika luka di pelipis Pak Haris berdarah karena jatuh tepat di ambang pintu kamar, ketenangan tak lagi berani singgah di rumah kecil keluarga itu. Suara tawa Amar dan Putri yang dahulu menghiasi pagi hari kini hanya tinggal kenangan samar. Rumah itu, meski masih berdiri kokoh di pinggiran kota, mulai berubah menjadi ruang sunyi yang dipenuhi kecemasan. Pak Haris kini lebih sering terbaring di tempat tidur, tak lagi duduk di kursi roda. Tubuhnya semakin lemah, dan setiap gerakan kecil membuatnya meringis kesakitan. Terkadang ia berbicara sendiri, bergumam lirih dengan mata menatap kosong ke langit-langit, seolah berbicara pada sesuatu yang tak terlihat. Bu Rina menjalani hari-harinya dengan tubuh yang mulai rapuh dan pikiran yang terus digerus rasa lelah. Pagi ia mengurus Pak Haris, siang membuka toko meski hanya setengah hati, malam kembali merawat suaminya. Wajahnya yang dulu berseri kini tampak pucat dan lesu. Rambutnya mulai banyak beruban, dan matanya menyimpan kantung-kantung gelap dari malam-malam tanpa tidur. Yang paling terasa adalah perubahan pada Putri dan Amar. Putri, yang kini duduk di bangku SMA, mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan mental. Ia sering termenung di jendela, enggan berbicara, dan tidak lagi semangat belajar. Bahkan ia pernah pingsan di sekolah karena terlalu letih. Beberapa malam terakhir, Putri terbangun karena mimpi yang sama. Ayahnya berdiri di tengah ruang tamu, tubuhnya kaku dengan mata terpejam, namun dari mulutnya keluar suara perempuan yang tertawa pelan, seperti bisikan yang berdengung di telinga. Di dalam mimpi itu, Putri tidak bisa bergerak. Hanya bisa menangis melihat ayahnya melangkah keluar rumah dan menghilang dalam kabut pekat. "Mah, Putri mimpi ayah lagi," ucapnya pelan suatu malam sambil menahan tangis. Bu Rina hanya bisa memeluknya tanpa berkata apa-apa. Sudah terlalu banyak keanehan, namun ia tak ingin membuat anak-anaknya tambah takut. Amar, adik Putri yang masih duduk di bangku SD, juga mulai menunjukkan perubahan. Ia sering menolak tidur di kamarnya sendiri. Beberapa kali, ia bangun dengan mata melotot dan tubuh menggigil. Ketika ditanya, ia hanya menjawab, "Di dekat pintu, ada suara orang nyanyi." Mah, suara perempuan. Awalnya, Bu Rina mengira itu hanya efek dari stres atau kelelahan. Tapi ketika malam-malam berikutnya Amar mulai mengompol, menangis tanpa sebab, dan tak berani menyentuh area depan rumah, Bu Rina mulai merasa ada sesuatu yang jauh lebih gelap sedang melingkupi mereka. Suasana rumah itu kini benar-benar berubah. Udara terasa dingin meski tidak ada angin. Bau anyir samar kerap muncul tanpa sumber jelas. Kadang, lampu ruang tamu tiba-tiba padam sendiri, dan suara seperti langkah kaki terdengar dari arah dapur padahal tidak ada siapa-siapa di sana. Puncaknya, suatu malam Bu Rina yang sedang tertidur di kursi dekat tempat tidur Pak Haris,
tiba-tiba tersentak bangun karena mendengar suara geraman rendah. Ketika membuka mata, ia melihat bayangan hitam berdiri di pojok ruangan, tinggi, kurus, dan bergerak perlahan mendekati suaminya. Namun saat Bu Rina berteriak dan menyalakan lampu, bayangan itu hilang. Hanya suara helaan napas Pak Haris yang tersisa, berat dan terputus-putus, seolah baru saja menyelesaikan pergulatan panjang. Bu Rina tak bisa lagi menutup mata terhadap semua yang terjadi. Ia tahu, ini bukan sekadar sakit. Ini bukan hal yang bisa diselesaikan dengan obat atau vitamin. Ada sesuatu yang bekerja dalam senyap, menggerogoti keluarga kecilnya dari dalam. Di warung tempat ia biasa membeli bahan makanan, seorang ibu tua yang dikenal suka bicara ceplas-ceplos, tiba-tiba mendekatinya sambil menatap penuh rasa prihatin. Bu Rina, maaf ya kalau saya lancang. Tapi saya dengar kabar dari tetangga depan, katanya rumah sampean sekarang sering ada suara aneh. Bu Rina terdiam. Ia menatap mata ibu itu, mencoba menilai apakah ini hanya rasa ingin tahu atau benar-benar keprihatinan tulus. Saya cuma mau bilang, kalau sampean butuh bantuan, mungkin bisa coba panggil orang pintar. Tapi bukan dukun ya, Bu. Yang benar-benar bisa bantu, yang dekat sama Tuhan. Untuk pertama kalinya, Bu Rina tidak membantah. Ia pulang dengan langkah berat, dan malam itu, di depan anak-anaknya yang tampak kelelahan, ia berkata pelan. Kita harus cari jalan lain. Ayah kalian butuh pertolongan, yang lebih dari sekadar rumah sakit. Putri dan Amar mengangguk pelan. Tak ada bantahan. Mereka semua sudah merasakan ketidakwajaran yang menyelimuti rumah mereka. Putri memeluk adiknya, dan Amar, meski masih kecil, hanya berkata, aku nggak mau dengar suara nyanyi itu lagi, MAH. Keesokan harinya, Bu Rina mulai mencari informasi tentang ustadz yang dikenal bisa membantu mengatasi hal-hal yang tidak terlihat. Ia tak tahu harus mulai dari mana. Tapi ia percaya, jika ia terus membiarkan ini berlarut, bukan hanya Pak Haris yang akan hancur, tapi seluruh keluarganya. Malam berikutnya, sebelum tidur, Bu Rina berdiri di depan pintu rumah. Ia memandang keluar, ke jalan kecil yang sepi. Lalu dengan suara lirih, ia berbisik. Kalau ada yang dengar, kalau ini semua memang bukan hal biasa, tolong, cukup. Jangan sakiti keluarga kecil ini lagi. Namun, angin malam hanya menjawab dengan desir halus, dan di sudut langit yang gelap, seekor burung hitam melintas pelan, suaranya menggema seperti bisikan getir. Dan rumah itu, yang dulunya penuh cinta dan tawa, kini hanya tinggal bayangan dari kenangan, menanti jawaban dari misteri yang belum terungkap. Rumah itu masih terasa sunyi ketika pagi datang, seperti menyimpan napas dalam-dalam setelah malam yang panjang. Sejak bisikan lirih Bu Rina di ambang pintu malam sebelumnya, tak ada lagi suara-suara ganjil, tak ada mimpi buruk, dan tak ada lagi nyanyian aneh yang menghantui telinga Amar. Semua seperti tertahan, diam, menunggu. Bu Rina memutuskan untuk menuruti saran ibu warung. Setelah beberapa kali bertanya ke tetangga dan kenalan jauh, akhirnya ia mendapat nama seorang ustadz yang katanya bukan hanya hafal kitab suci, tapi juga sering membantu warga dalam menghadapi gangguan gaib. Ustadz itu datang 2 hari kemudian, mengenakan gamis putih sederhana dan sorban kusam yang melingkar di bahunya. Namanya Ustadz Salman. Tatapannya tenang namun tajam, dan ketika melangkah masuk rumah, ia langsung menunduk seolah menyadari sesuatu yang tak bisa dilihat oleh mata biasa. Assalamualaikum, ucapnya pelan. Waalaikumsalam, Ustadz, silakan masuk, jawab Bu Rina sambil mempersilakan tamu duduk. Pak Haris masih terbaring di kamar. Matanya terbuka, namun tak sepenuhnya sadar. Ia hanya menatap langit-langit, tangannya lemah menggenggam sehelai sajadah yang diberikan Putri semalam. Tanpa banyak bicara, Ustadz Salman meminta segelas air putih dan beberapa lembar daun bidara. Ia duduk di dekat kepala Pak Haris, menutup mata, lalu mulai melafalkan doa dengan suara pelan tapi tegas. Nada bacaan ayat suci terdengar seperti aliran air di tengah hutan yang sejuk, namun sesekali berubah tajam, seperti mengoyak udara di sekitarnya. Tak lama, tubuh Pak Haris menggeliat. Matanya memicing. Jari-jarinya mulai bergerak pelan, lalu kakinya, yang selama ini seperti mati rasa, mulai menjejak pelan ke kasur. Putri yang melihat itu langsung memaki kecil, "Ayah! Ayah bisa gerak!" Amar berlari dan memeluk kaki ibunya, matanya membelalak tak percaya. Bu Rina hanya bisa menahan air mata yang tumpah begitu saja. Rasanya seperti keajaiban. Harapan yang selama ini hanya berupa doa tanpa jawaban, kini hadir dalam bentuk nyata. Ustadz Salman tetap tenang, hanya berkata, "Ini belum selesai.
Tapi alhamdulillah, setidaknya jalan untuk sembuh sudah terbuka. Dalam waktu 2 jam, Pak Haris sudah bisa duduk, bahkan berjalan pelan menuju ruang tamu. Ia masih lemah, tapi kakinya tak lagi kaku seperti kemarin. Tangannya menggenggam erat lengan Bu Rina saat berjalan, dan setiap langkah yang ia ambil disambut senyum haru keluarganya. Malam itu mereka makan bersama. Untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan, suara sendok dan gelas terdengar di meja makan. Pak Haris bahkan sempat bercanda, walau suaranya masih pelan. "Rina, kamu jadi tambah kurus ya? Jangan-jangan kamu yang sakit sekarang," katanya disusul senyum lemah. Bu Rina tertawa kecil, menepuk tangan suaminya. "Kalau kamu cepat sembuh, kita bisa buka toko lagi, ya. Anak-anak juga bisa tenang sekolah." Malam itu mereka tidur dengan nyenyak. Tidak ada mimpi buruk, tidak ada suara aneh, hanya kesunyian damai yang terasa hangat seperti pelukan panjang dari alam semesta. Bahkan Amar tak lagi merengek ingin tidur bersama ibunya. Namun, pagi berikutnya, kenyataan kembali menusuk tajam. Pak Haris bangun lebih pagi dari biasanya. Ia merasa tubuhnya lebih ringan. Seolah malam itu, sesuatu telah meninggalkan tubuhnya. Ia bahkan bisa berdiri sendiri, tanpa bantuan. Ketika Bu Rina bangun, ia mendapati suaminya sudah berpakaian lengkap, bersiap-siap keluar rumah. "Aku mau keluar sebentar, sayang. Mau lihat jalanan depan rumah, sudah lama gak lihat langit pagi," katanya dengan senyum. Bu Rina tersenyum, meski tetap menyarankan agar pelan-pelan saja. "Jangan jauh-jauh ya, yah. Takutnya capek." Pak Haris mengangguk. Ia membuka pintu perlahan, dan ketika satu kakinya melangkah ke ambang pintu, tempat yang sama di mana ia dulu jatuh, semua terjadi begitu cepat. Tubuhnya seperti kehilangan daya. Kakinya mendadak lemas. Tangannya terangkat ke udara, mencoba meraih pegangan, namun tak ada yang bisa digenggam. Tubuhnya ambruk, menghantam lantai teras dengan suara gedebu keras yang menggema ke seluruh rumah. Bu Rina berteriak. Putri dan Amar langsung berlari dari kamar. Darah merembes dari pelipis Pak Haris, dan matanya kembali kosong seperti sebelumnya. Ketika tubuhnya dibaringkan, ia tak lagi bisa bicara, hanya mendesah lirih. Hari yang diawali dengan harapan itu berubah menjadi mimpi buruk dalam sekejap. Pak Haris kembali lumpuh. Lebih parah dari sebelumnya. Kali ini, bukan hanya kakinya yang lemah, tapi juga tangan kirinya yang kaku. Bahkan ketika dibawa ke rumah sakit, dokter hanya menggelengkan kepala. Hasil CT scan dan MRI tidak menunjukkan kerusakan serius. Tidak ada trauma otak, tidak ada pendarahan dalam, tidak ada apapun. Hasilnya, bersih, Bu. Ini, kami sendiri bingung. Tidak ada penjelasan medis. Bu Rina hampir roboh saat mendengar itu. Harapan yang semalam tumbuh dengan cahaya hangat kini padam seperti lilin ditiup angin. Ia merasa dijebak harapan, hanya untuk dijatuhkan lebih dalam kejurang keputusasaan. Ustadz Salman dipanggil kembali. Kali ini, wajahnya terlihat lebih serius. Ia berjalan pelan ke seluruh sudut rumah, membaca doa dalam hati. Setelah beberapa saat, ia berdiri lama di dekat ambang pintu. Tangannya menyentuh lantai, lalu mengusap dinding. "Di sini ada yang tidak wajar," gumamnya pelan. Bu Rina yang mengikutinya bertanya dengan suara nyaris bergetar, "Ada apa, Ustadz?" Seolah, ada sesuatu yang menolak Pak Haris keluar. Seperti batas yang tak bisa ia lewati. Putri yang mendengar itu langsung teringat mimpi-mimpinya. Mimpi tentang ayahnya yang berdiri kaku di ruang tamu, mencoba melangkah keluar tapi tertahan oleh sosok tak kasat mata. Ia menggenggam tangan adiknya, gemetar. Ustadz Salman tidak berkata banyak hari itu. Ia hanya mengingatkan agar keluarga tetap memperbanyak doa, dan bersabar. Namun dalam hati, Bu Rina tahu, ini bukan sakit biasa. Ini bukan hanya gangguan. Ini semacam kutukan. Sesuatu yang telah menetap di rumah mereka, mungkin sejak lama, dan kini menampakkan wujudnya perlahan. Malam kembali datang dengan kesunyian yang berbeda. Bukan ketenangan, tapi kesenyapan yang menggantung. Seperti menanti giliran. Dan benar saja, sejak kejadian Pak Haris terjatuh kembali di ambang pintu, rumah itu seperti menahan napas. Setiap langkah yang mengarah ke pintu utama seakan diawasi. Bahkan angin yang masuk dari celah-celah jendela kini terasa asing, dinginnya menusuk hingga ke sumsum tulang. Pak Haris terbaring kembali di tempat tidur, tubuhnya kini lebih lemah dari sebelumnya.
Ia bahkan sulit membuka mata. Nafasnya berat. Sesekali tubuhnya kejang-kejang, namun tak ada yang bisa dilakukan selain memanggil Ustadz lagi. Ustadz Salman datang kembali 2 hari kemudian. Langkahnya lebih pelan, tatapannya lebih serius. Begitu tiba, ia tak langsung menyentuh Pak Haris seperti sebelumnya. Ia berdiri di tengah ruang tamu, memejamkan mata, menarik napas dalam-dalam, lalu mulai melafalkan ayat-ayat ruqyah dalam suara rendah. Suara doa itu menyelimuti ruangan, merayap seperti kabut yang mengusir sesuatu dari sudut-sudut gelap rumah. Tapi tidak ada reaksi dari tubuh Pak Haris. Tidak ada hentakan, tidak ada kejang seperti sebelumnya. Yang justru terjadi adalah hal lain. Dari arah pintu utama, terdengar ketukan pelan. 3 kali. Ustadz Salman menghentikan bacaannya, membuka mata, dan memandang lurus ke pintu. "Siapa?" tanya Burina spontan, nyaris berbisik. Tak ada jawaban. Ia berjalan pelan ke arah pintu, tapi Ustadz Salman segera mengangkat tangan, melarang. "Jangan dibuka," katanya pendek. Bukan manusia yang mengetuk. Suasana mendadak mencekam. Putri menggenggam tangan adiknya erat-erat, tubuhnya bergetar. Amar berusaha tegar, tapi matanya basah. Kengerian yang tak terlihat jauh lebih menakutkan daripada apapun yang pernah mereka alami. Setelah beberapa menit, Ustadz itu mendekati pintu. Ia menempelkan telapak tangan ke dinding di sebelah kusen, lalu berlutut, meletakkan telapak lainnya ke lantai. "Di sini titiknya," gumamnya. Burina menghampiri, menunduk bersamanya. "Apa maksudnya, Ustadz?" "Setiap Pak Haris jatuh, selalu tepat di titik ini, kan?" Burina mengangguk. "Bukan hanya kebetulan. Ada energi yang menetap di bawah lantai ini. Saya bisa merasakannya, kuat sekali. Ini bukan sihir biasa. Ada sesuatu yang ditanam, kemungkinan besar secara harfiah." Tatapan Ustadz Salman mengarah tajam ke lantai keramik yang tampak biasa saja. Warnanya abu terang, sedikit retak di bagian tepinya, mungkin karena usia. Tapi kini keramik itu menjadi pusat perhatian. Pintu yang seharusnya menjadi jalan keluar, justru menolak penghuninya. Saya sarankan ruqyah menyeluruh. Bukan hanya pada tubuh Pak Haris, tapi juga pada rumah ini. Dan, jika Ibu mengizinkan, saya ingin menyelidiki bagian ini lebih dalam. Termasuk kemungkinan membongkar lantainya. Wajah Burina mengeras. Membongkar lantai bukan hal sepele. Tapi naluri keibuannya tahu, ada yang jauh lebih penting dari keramik rusak, nyawa suaminya. "Mau dibongkar, Ustadz?" tanyanya ragu. "Belum sekarang. Tapi jika energi ini tak hilang setelah ruqyah rumah, maka kita tak punya pilihan." Malam itu, ruqyah rumah dilakukan. Seluruh anggota keluarga diminta duduk melingkar di ruang tengah. Ustadz Salman berjalan ke setiap sudut rumah, membaca ayat suci, sesekali memercikkan air ruqyah dari botol kecil. Aroma daun bidara dan minyak zaitun memenuhi udara, menenangkan sekaligus mencekam. Namun ketika ia mendekati pintu utama, air dalam botol itu mendadak bergelembung, seolah mendidih dari dalam. Suara bacaan Ustadz meninggi, dan lampu di ruang tamu tiba-tiba redup, nyaris padam. Amar menangis. Putri menutup wajahnya dengan tangan, tubuhnya gemetar hebat. Burina memeluk keduanya sambil terus mengucapkan istighfar. Ustadz Salman tetap berdiri di depan pintu, suaranya menggema seperti terpantul balik dari dalam dinding. Akhirnya, ruqyah malam itu selesai. Tapi hasilnya, tidak sepenuhnya melegakan. Pak Haris tetap tak bisa berjalan. Setiap kali didekatkan ke pintu, tubuhnya menggigil hebat. Ia akan meringis, memegang perut, dan sesekali memuntahkan cairan hitam pekat yang tak pernah bisa dijelaskan oleh dokter manapun. Ustadz Salman memanggil Burina ke dapur. Suaranya lebih serius dari sebelumnya. "Ibu, saya tidak ingin menakut-nakuti. Tapi ini bukan sihir yang dikirim lewat angin atau makanan. Ini, tanam tubuh. Santet jenis ini melibatkan benda-benda yang ditanam di titik-titik tertentu untuk mengikat korban. Biasanya digunakan dalam ilmu hitam yang sangat kuat." Burina menatap Ustadz itu dengan mata membulat ngeri. "Tanam tubuh?" "Ya. Bisa berupa paku, jarum, rambut, atau bahkan foto. Biasanya dibungkus kafan atau kain bekas mayat. Ditanam di rumah korban agar tubuh dan jiwanya tak bisa lepas dari kutukan."
Jika benar, maka kita harus menemukan titiknya dan membongkarnya. Apa berbahaya, Ustadz? Jika sudah berlangsung lama, bisa sangat berbahaya. Saya yakin, energi itu bersarang di bawah pintu rumah ibu. Diam panjang menyelimuti keduanya. Hanya terdengar suara tangisan pelan dari arah ruang tamu. Bu Rina merasa seakan rumah ini bukan lagi tempat berlindung, melainkan perangkap kuburan yang masih berdiri. Ia akhirnya mengangguk, meski suaranya tercekat, kalau itu satu-satunya jalan, kita bongkar saja, Ustadz. Dan sejak keputusan itu diambil, rumah mereka seperti mulai melawan. Malam-malam berikutnya, suara ketukan di pintu makin sering terdengar. Tak lagi 3 kali, tapi bisa 5, 7, atau bahkan 12 ketukan, selalu dalam jumlah ganjil. Terkadang ada suara langkah dari arah dapur, atau pintu kamar mandi yang terbuka sendiri. Putri mulai mengigau tiap malam. Amar sering kencing di celana karena mimpi buruk yang sama berulang. Seseorang menjerat ayah mereka dengan rantai besi di ambang pintu. Pak Haris sendiri, kini hanya bisa menangis. Ia tidak bicara, hanya menangis. Air matanya menetes hampir setiap waktu, seperti tubuhnya tahu betapa gelapnya sesuatu yang tidak mereka lihat. Pintu rumah itu, yang dulu menjadi awal hari, tempat Pak Haris biasa duduk sambil menikmati kopi dan melihat matahari pagi, kini menjadi penanda akhir. Akhir kenyamanan, akhir tawa, akhir kehidupan normal mereka. Sesuatu menunggu di balik lantai itu. Dan waktu mereka hampir habis. Hari itu, langit tampak suram sejak pagi. Awan menggumpal tebal, seakan langit pun ikut menyimpan rahasia kelam yang sebentar lagi akan terbongkar. Rumah keluarga Pak Haris kini benar-benar sunyi. Bahkan burung pun enggan berkicau di pekarangan. Seperti semua makhluk tahu, rumah itu sudah bukan tempat biasa. Pukul 10 pagi, Ustadz Salman kembali datang. Kali ini ia membawa seorang pria muda, kurus, berpakaian sederhana, tapi tatapannya tajam. Namanya Faruk, kata Ustadz Salman singkat. Dia akan membantu membongkar bagian lantai yang kita curigai. Bu Rina menyambut mereka dengan wajah lelah, matanya sembab karena kurang tidur. Putri dan Amar hanya duduk di pojok ruang tamu, berpelukan diam tanpa suara. Keduanya sudah terlalu sering melihat hal-hal yang tak bisa dijelaskan. Pak Haris masih terbaring. Kini ia bahkan nyaris tak merespons. Tubuhnya lemas, kulitnya pucat kekuningan, dan bagian perutnya mulai membengkak tak wajar. Kadang ia mengerang lirih, seperti ada sesuatu di dalam tubuhnya yang terus bergerak. Suatu malam, Amar bahkan bersumpah ia melihat perut ayahnya menonjol dari dalam, seperti ada binatang besar merayap di balik kulitnya. Tanpa banyak bicara, Faruk menggelar beberapa peralatan sederhana, palu, pahat, dan alat kecil untuk mengikis senat keramik. Ia lalu berlutut di depan pintu rumah, di titik yang selama ini menjadi pusat kejanggalan. Ustadz Salman berdiri tepat di belakangnya, mulai melantunkan doa-doa perlindungan dengan suara rendah dan mantap. Sebelum Faruk mulai bekerja, ia memercikan air ruqyah ke lantai, lalu membaca ayat kursi 3 kali. Baru setelah itu ia memberi isyarat. Tok! 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 Suara palu mengenai lantai terdengar seperti guntur kecil di ruang yang sunyi. Setiap ketukan membuat Putri merapatkan tubuhnya lebih erat ke pelukan ibunya. Amar memejamkan mata. Proses itu berjalan perlahan, penuh kehati-hatian. Tapi setelah sekitar 20 menit, Faruk menghentikan ketukannya. Tangannya terdiam di atas lantai yang mulai terbuka. Pandangannya menajam ke lubang kecil yang baru saja tercipta. Ada sesuatu, gumamnya. Dengan hati-hati, ia memasukkan tangan, lalu menarik keluar sebentuk kain putih yang sudah menguning dan basah oleh tanah lembab. Ustadz Salman mengambilnya, membuka lipatannya dengan pelan di atas koran yang sudah disiapkan. Semua menahan napas. Dari dalam bungkusan kain kafan itu, keluar pasir keabu-abuan yang langsung menguar bau menyengat, bau amis dan anyir seperti kuburan basah. Lalu menyusul gulungan benang hitam, beberapa jarum berkarat yang menempel dengan sisa darah kering, dan foto Pak Haris. Wajah di foto itu tampak memudar, seperti dibakar sebagian. Lubang-lubang kecil melubangi bagian matanya. Ada benang merah yang menjahit bibir di foto itu, dan noda kecoklatan yang menempel pada pipinya. Bu Rina terisak. Putri berteriak kecil dan langsung menutup matanya. Amar terdiam membeku, tak tahu harus berbuat apa. Namun yang paling mengerikan belum terjadi. Saat Ustadz Salman memegang foto itu dan mulai membacakan doa pemutus ikatan,
tiba-tiba terdengar jeritan panjang dari kamar belakang. Suara Pak Haris. Jeritan itu seperti datang dari perut yang terkoyak. Seketika, semua berlari ke arah kamar. Tubuh Pak Haris menggeliat hebat di tempat tidur. Tangannya mencakar udara, mulutnya terbuka lebar memuntahkan darah segar yang kental. Cairan hitam mengalir deras dari sudut bibirnya. Allahu Akbar, seru Ustadz Salman, lalu mempercepat bacaan ayat-ayat ruqyah. Namun yang terjadi berikutnya membuat semua orang terpaku dalam ketakutan. Dari mulut Pak Haris, bukan hanya darah yang keluar. Sesuatu yang panjang, runcing, dan mengkilap ikut terdorong keluar, jarum. Satu demi satu, jarum-jarum logam keluar dari kerongkongannya dengan bunyi yang mengerikan. Kling, kling, kling. Saat mengenai lantai. Jumlahnya lebih dari selusin, dan sebagian masih berlumuran darah segar. Burina menjerit histeris, tubuhnya nyaris roboh jika tidak ditahan putri. Pak Haris terus kejang-kejang. Kini dari perutnya, muncul tonjolan yang bergerak-gerak aneh, seperti sesuatu ingin keluar. Ustadz Salman menempelkan tangannya ke perut Pak Haris, lalu membacakan doa dengan suara mengguntur. Perut itu tiba-tiba terkoyak sedikit, dan dari sobekan kulitnya, 3 jarum panjang menyembul seperti tertanam dari dalam. Faruk, yang nyaris muntah, segera membantu menariknya dengan alat khusus, satu demi satu. Pak Haris mengerang lirih, tubuhnya basah oleh darah dan keringat. Setelah jarum terakhir dikeluarkan, tubuhnya terkulai lemas. Napasnya terdengar berat, namun kini tak lagi kejang. Ia tampak ringan. Sementara itu, Ustadz Salman mengangkat bungkusan kain kafan yang ditemukan tadi, lalu meletakkannya di dalam baskom berisi air ruqyah dan membakarnya perlahan. Asap putih mengepul, membawa aroma busuk terbakar yang membuat semua menutup hidung. Ia terus membaca doa-doa hingga abu terakhir jatuh ke dalam air. Setelah semuanya tenang, Ustadz Salman menghela napas panjang. Ini bukan sihir biasa, katanya dengan suara rendah. Ini kiriman santet jenis tanam tubuh, dan salah satu yang paling mematikan. Siapa yang melakukan ini? Tanya Burina dengan suara gemetar. Ustadz Salman tak menjawab langsung. Biasanya dilakukan oleh orang yang sangat iri, atau punya dendam mendalam. Tapi bukan sembarang orang bisa melakukan ini. Ini pekerjaan dukun kelas tinggi. Dan, biasanya berbayar mahal. Mereka semua terdiam. Tidak ada yang bisa langsung mencurigai siapapun. Tidak ada musuh. Tidak ada pertengkaran. Tapi siapapun pelakunya, satu hal pasti, ia ingin Pak Haris mati perlahan. Dalam penderitaan. Ustadz Salman menatap tubuh lemas Pak Haris yang kini tertidur seperti orang habis bertarung nyawa. Kita sudah keluarkan benda-benda laknat itu. Tapi ingat, meski benda fisiknya hilang, energi jahatnya belum tentu ikut lenyap. Kita harus tetap waspada. Karena pelakunya mungkin belum puas. Hari mulai senja ketika semua selesai dibersihkan. Keramik di pintu kini terbuka menganga, seperti luka yang belum kering. Tapi di baliknya, rahasia kelam sudah ditemukan. Yang belum ditemukan hanyalah satu, siapa yang mengirimnya? Dan mengapa? Karena hingga malam itu, Pak Haris kembali demam tinggi. Dan suara ketukan di pintu kembali terdengar. 3 kali. Lambat. Berat. Mencekam. Ustadz Salman menoleh cepat ke arah sumber suara. Matanya menggelap. Pintu rumah yang terbuka sebagian bergoyang perlahan, padahal udara luar sama sekali tak berembus. Langit malah menggantung muram di luar sana, seolah turut menyaksikan tragedi yang belum juga usai di rumah kecil itu. Pak Haris terbaring di kasur ruang tengah, dengan tubuh berselimut keringat dan darah kering yang belum seluruhnya dibersihkan. Sejak bungkusan kain kafan itu dibakar dan jarum-jarum dikeluarkan dari tubuhnya, keadaannya memang sempat tenang. Tapi hanya sebentar. Ketika malam turun, suhu tubuhnya melonjak tinggi. Ia menggigil hebat, dan tak lama setelah itu, ia kembali mengerang kesakitan. Kali ini lebih parah dari sebelumnya. Amar memeluk kaki ibunya, gemetar, sementara putri berdiri di balik punggung Ustadz Salman. Wajahnya pucat pasi, bibirnya tak henti komat kamit membaca doa yang diajarkan gurunya di sekolah. Burina sendiri kini hampir seperti tak punya air mata lagi. Matanya merah, kering, memandangi suaminya yang seperti disayat dari dalam tubuhnya sendiri. Dia kembali, gumam Ustadz Salman. Bukan si dukun, tapi yang dikirimnya. Jin pendamping dari ilmu santet itu. Dia belum pergi. Pak Haris menjerit, panjang dan memilukan.
Tubuhnya melengkung ke atas, seperti ditarik tali dari perut dan lehernya. Kemudian, krot. Sebuah jarum logam panjang terlepas dari tenggorokannya, memercikan darah ke dinding di belakangnya. Napasnya berat, suara nafasnya seperti bercampur gelembung darah. Tak sampai semenit, jarum lain menyusul, kali ini dari lubang hidung. Ustadz Salman segera duduk bersila di samping Pak Haris, mengambil air ruqyah yang sudah disiapkan sebelumnya. Dengan lantang, ia mulai membaca ayat-ayat suci. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat kursi. Tangannya gemetar saat mengguyurkan air ke tubuh Pak Haris. Air itu mendesis begitu mengenai kulitnya, seperti menyiram api. Asap tipis muncul dari dada Pak Haris. Ia menjerit lagi, lebih keras. Seketika, lampu ruang tengah berkedip-kedip. Suara gemuruh samar terdengar dari langit. Lalu, angin dingin berembus dari arah pintu yang masih sedikit terbuka, membawa serta aroma menyengat, amis, tanah basah, dan sesuatu yang lebih gelap, seperti bau kematian. Tutup pintunya, teriak Ustadz Salman. Amar yang mendengar itu langsung berlari menutup dan menguncinya, meski tangannya gemetar hebat. Doa terus mengalun dari mulut Ustadz. Ia memercikan air ke sekeliling ruangan, membuat lingkaran doa di sekeliling tubuh Pak Haris. Tapi tubuh itu terus menggeliat, terus memuntahkan jarum-jarum berdarah dari mulut dan hidungnya. Kini bahkan dari luka-luka di perutnya pun keluar benda asing, kawat tipis melilit seperti usus yang dikeluarkan paksa. Ya Allah, lirih Burina, terisak. Apa salah kami? Tidak ada yang menjawab. Hanya suara Pak Haris yang terus melolong kesakitan, hingga suara itu perlahan berubah. Bukan lagi jeritan manusia, melainkan suara parau, seperti dua suara dalam satu tubuh. Satu suara milik Pak Haris, dan satu lagi, lebih dalam, berat, dan penuh dendam. Dia tidak akan bebas. Suara itu menggema dari tenggorokan Pak Haris. Bola matanya berputar hingga hanya putihnya yang terlihat. Ustadz Salman tersentak. Ia menguatkan diri, berdiri, dan mulai membaca surah Al-Baqarah ayat 102. Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman. Baru beberapa bait, tubuh Pak Haris bangkit dari tempat tidurnya, seperti didorong dari bawah. Lalu bruak. Ia terlempar hingga menabrak rak helm yang biasa digunakan berjualan. Helm-helm berserakan ke lantai. Darah mengucur deras dari kepalanya. Putri menjerit, dan Burina segera menutupi mata Amar. Ustadz Salman tetap teguh. Ia berjalan mendekat, meletakkan tangan ke dada Pak Haris, meski tubuh itu menjerit dan menggeram seperti binatang. Dengan nama Allah yang Maha Kuasa, aku perintahkan kau keluar dari tubuh ini. Kau tidak punya tempat di sini. Tubuh Pak Haris menggeliat liar, lalu, glek. Satu jarum lagi keluar dari tenggorokannya. Lalu satu lagi. Dan satu lagi. Ujung-ujung jarum itu melengkung, seperti tak wajar, seolah memang diciptakan untuk menyakiti dari dalam. Tangisan memenuhi ruangan. Darah, keringat, dan bau besi memenuhi udara. Namun Ustadz Salman tak menyerah. Ia melantunkan ayat demi ayat, suaranya menggema melawan bisikan-bisikan samar yang mulai terdengar dari sudut-sudut ruangan. Sekilas, Putri melihat bayangan hitam merayap di tembok, menempel seperti cicak, namun wujudnya menyerupai perempuan tua dengan mulut robek sampai ke pipi. Jangan dilihat, bentak Ustadz Salman. Jangan beri dia perhatian. Putri menunduk, tubuhnya gemetar hebat. Pak Haris kini hanya mendesis. Napasnya nyaris hilang. Dadanya naik turun pelan, seperti lilin yang hampir padam. Tubuhnya penuh luka dan darah, sebagian kulitnya robek karena dorongan dari dalam. Ustadz Salman terdiam sejenak, lalu menatap Burina dan anak-anaknya. Kalau ini terus terjadi, tubuhnya bisa benar-benar hancur. Santet ini terlalu kuat, bisa jadi dikirim dengan tumbal nyawa orang lain. Ilmu hitam tingkat tinggi, yang tertanam dalam tubuh, dan tempat tinggal. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Tanya Burina dengan suara patah. Ustadz Salman menatap dalam. Kita harus cari sumbernya. Sumber si pengirim. Kalau tidak ditemukan, maka sekuat apapun doa kita, itu akan terus datang. Dia akan tetap jadi inang, sampai mati. Suasana rumah mendadak senyap. Tak ada suara, hanya napas berat Pak Haris dan detik jam dinding yang terasa menampar telinga.
Sementara itu, dari balik pintu rumah yang tadi dikunci, terdengar lagi. Tuk, tuk, tuk. 3 ketukan pelan. Disusul suara bisikan lembut yang menyeramkan. Belum selesai? Bisikan itu menggantung di udara, menyerupai asap yang tak mau hilang. Semuanya membeku. Wajah Putri pucat, tubuh Amar menggigil dalam pelukan ibunya. Burina menahan napas, berusaha tegar, namun matanya tak bisa menyembunyikan ketakutan. Ustadz Salman berdiri tegak di tengah ruangan, kitab kecil dalam genggamannya bergoyang oleh tangan yang mulai gemetar. Ketukan di pintu telah berhenti, tapi aroma kematian belum pergi. Pak Haris tergeletak di tengah lingkaran air doa, tubuhnya basah oleh keringat dan darah, napasnya tersengal tak beraturan. Tatapan matanya kosong, seakan separuh jiwanya telah tercabut dari tubuhnya, namun tubuh itu terus bertahan. Bertarung. Namun mereka semua tahu, waktu mereka hampir habis. Sejak malam itu, rumah terasa seperti kuburan. Setiap sudut menyimpan bisikan, setiap bayangan memanjang seperti menyeringai. Suara langkah samar terdengar di atap pada malam ketiga. Lampu ruang tamu berkedip-kedip setiap kali Pak Haris mengerang. Bahkan sesekali, jendela terbuka sendiri meski tak ada angin. Tapi yang paling menghantui adalah aroma darah yang terus muncul meski sudah dibersihkan berkali-kali. Burina tak tidur selama 2 malam berturut-turut, hanya duduk di samping suaminya, menggenggam tangan dingin yang tak lagi bisa menggenggam balik. Amar mulai demam. Putri semakin sering mengigau di malam hari, menyebut nama ayahnya berulang kali. Dan Pak Haris, dia terus merintih, kadang tak bersuara, hanya membuka mulut dengan wajah meringis seolah sedang disayat dari dalam. Ustadz Salman datang setiap hari, membawa air doa, bacaan ayat suci, dan keyakinan yang mulai retak. Ia tahu, ini bukan lagi tentang menyembuhkan. Ini tentang memperjuangkan sisa-sisa hidup, atau paling tidak, membantu jiwa Pak Haris pergi dengan tenang. Pagi keempat setelah ritual terakhir dilakukan, Pak Haris tampak sedikit tenang. Napasnya lebih pelan. Tidak ada jarum yang keluar semalam. Tidak ada darah baru. Burina sempat tersenyum kecil, meski penuh keraguan. "Pak, bisa dengar saya?" bisiknya sambil mengusap pelipis Pak Haris. Tubuh itu sedikit bergerak. Bibirnya membuka, nyaris tak terdengar, hanya satu kata. "Maaf." Tangis Burina pecah. Ia menunduk, mencium kening suaminya, menggenggam erat tangannya yang dingin. Putri dan Amar turut duduk di sampingnya. Ustadz Salman hanya berdiri, membaca surah Yasin perlahan, penuh harap. Namun di saat itulah, satu tetes darah segar menetes dari sudut bibir Pak Haris. Lalu satu lagi. Kemudian tiba-tiba, tubuhnya menegang. Matanya membelalak. Jari-jarinya mencengkeram udara. Napas terakhirnya terdengar seperti napas yang tertahan terlalu lama, lalu pecah begitu saja. "Aaf." Jeritan terakhir itu seperti membelah rumah. Darah memancar dari mulut Pak Haris, mengalir deras ke leher dan dadanya. Burina berteriak, Putri memekik, Amar menjerit ketakutan. Ustadz Salman melangkah cepat dan segera menutup mata Pak Haris yang membelalak. Tubuh itu akhirnya diam. Tak bergerak. Tak bernyawa. Sunyi menggantung di udara. Rumah terasa hampa. Waktu berhenti sejenak. Ustadz Salman menunduk dalam. Matanya berkaca-kaca. Ia menarik napas berat lalu berkata lirih, "Innalillahi wa inna ilaihi roji'un." Tangisan pecah dari sudut rumah. Burina terisak seperti anak kecil, memeluk tubuh suaminya yang kini dingin dan kaku. Putri menangis di bahu Ustadz. Amar terduduk tak paham, terlalu kecil untuk mengerti bahwa ayah yang biasa mengajaknya ke toko, kini tak akan pernah kembali. Hari itu, kabar kematian Pak Haris menyebar cepat. Tetangga berdatangan. Beberapa membantu memandikan jenazah, beberapa lainnya mempersiapkan pemakaman. Tubuh Pak Haris dibungkus kain kafan, tapi darah terus mengalir dari perut dan mulutnya, membuat orang-orang bergidik. Bahkan saat dimandikan pun, satu jarum lagi keluar dari luka di perutnya. Jarumnya masih keluar, gumam seorang tetangga. Ini bukan wajar. Ustadz Salman tak banyak bicara. Setelah jenazah dibungkus rapi, ia meminta agar tak banyak orang mendekat. Ia tahu, tubuh itu telah menjadi wadah penderitaan luar biasa. Santet itu terlalu dalam. Terlalu jahat. Bahkan dalam kematian pun, masih meninggalkan jejaknya. Usai pemakaman,
Saat langit mulai memerah senja, Ustadz memanggil Bu Rina dan duduk bersama di beranda rumah. "Ada sesuatu yang harus saya sampaikan," katanya pelan. Bu Rina menatapnya, wajahnya kuyu. "Ilmu hitam ini bukan dari sembarang orang. Bukan dari luar. Saya yakin, sangat yakin, ini dikirim oleh orang yang sangat dekat. Orang yang sering melihat kalian, mungkin pernah mengobrol, tertawa bersama." Putri yang ikut duduk, menggenggam tangan ibunya. "Dekat? Maksudnya, tetangga?" Ustadz mengangguk pelan. "Saya tidak punya bukti. Tapi firasat saya kuat. Rasa iri itu besar, sangat besar. Mungkin karena jualan yang ramai, mungkin karena keluarga kalian terlihat terlalu bahagia. Dendam itu ditanam dalam-dalam, hingga akhirnya meledak dengan cara seperti ini." Bu Rina menunduk. "Tapi, siapa? Siapa yang tega?" "Maaf," potong Ustadz. "Saya tidak bisa menyebut nama, tidak bisa menebak. Itu tugas Tuhan. Kita hanya bisa berdoa. Yang penting sekarang, jangan ada dendam. Jangan ada kemarahan. Karena kalau kalian menyimpan itu, bisa jadi pintu lain akan terbuka." Tak ada jawaban. Hanya isak pelan. Sore itu, langit terasa lebih muram dari biasanya. Rumah keluarga Haris kini sunyi. Toko di depan rumah ditutup rapat. Tumpukan helm dan jas hujan yang dulu berjajar rapi kini berdebu. Tak ada lagi tawa di pagi hari. Tak ada suara motor pelanggan. Tak ada bau kopi dari dapur. Yang tersisa hanya kehilangan. Dan satu rasa tanya yang menggantung di udara. Siapa yang tega menanam maut di dalam tubuh suami dan ayah mereka? Pertanyaan itu tak pernah terjawab. Dan mungkin, memang tak akan pernah. 3 minggu sudah berlalu sejak Pak Haris dimakamkan. Namun rumah itu, rumah kecil yang dulu penuh canda tawa dan bau gorengan hangat dari dapur, kini hanya menyisakan sunyi. Nafas kehidupan telah pergi bersama jasadnya, meninggalkan dinding-dinding yang bisu dan lantai yang dingin. Yang tersisa hanyalah trauma, dan jejak kegelapan yang belum sepenuhnya hilang. Toko helm yang dulu selalu terbuka sejak subuh kini tertutup rapat. Papan nama toko itu pun sudah mulai luntur, huruf-hurufnya mengelupas di sapu waktu. Tak ada lagi motor-motor mampir, tak ada suara pelanggan bertanya harga, tak ada suara Amar menawarkan diskon. Kini, satu-satunya suara yang terdengar dari rumah itu hanyalah desahan angin sore yang menyelinap lewat ventilasi, dan sesekali, isak lirih dari balik dinding kamar. Bu Rina belum pernah meninggalkan rumah sejak hari pemakaman. Ia duduk di ruang tamu setiap malam, mengenakan mukena, memandangi pintu utama yang kini tak pernah dibuka. Di sana, di ambang pintu itulah tempat terakhir suaminya tergeletak sekarat, sebelum akhirnya pergi. Dan anehnya, meski sudah digosok, disikat, disiram air doa dan cairan pembersih paling keras sekalipun, bekas darah itu masih ada. Menyerap di pori-pori keramik seperti luka yang tak ingin sembuh. "Kalau bisa dipindah, aku sudah pergi dari rumah ini," ucap Bu Rina suatu malam kepada Ustadz Salman yang datang menjenguk. "Tapi bagaimana? Ini satu-satunya tempat kami bisa tinggal." Ustadz hanya bisa mengangguk. Rumah ini sudah tidak sama. Tapi Allah tidak akan meninggalkan hambanya, selama kita tidak meninggalkannya. Bu Rina mengangguk, tapi sorot matanya kosong. Putri pun berubah. Ia jadi lebih pendiam, lebih waspada. Malam-malamnya diisi dengan membaca ayat-ayat Al-Quran dan zikir, sementara siangnya habis untuk membantu adiknya belajar, menghindari kamar ayahnya yang tetap tertutup. Ia mulai sering bermimpi buruk, tentang ayahnya berdiri di depan pintu, menatap tanpa mata, tubuhnya berdarah, memanggilnya pulang. Kadang, di mimpinya, sang ayah mengucap, "Pintu itu jangan dibuka lagi, Nak." Amar, meski masih kecil, mulai mengerti bahwa ayahnya tidak akan kembali. Tapi yang membuatnya takut bukan hanya kehilangan, melainkan gangguan-gangguan yang terus muncul. Mainan-mainan di kamar sering berpindah tempat. Buku pelajarannya robek padahal dikunci di laci. Bahkan pernah, saat ia menggambar di ruang tengah, pensilnya tiba-tiba patah, bukan sekali, tapi 3 kali. Dan setiap patahan itu diiringi suara tawa kecil yang tidak berasal dari siapapun. "Rumah ini, dingin, Kak," ucapnya suatu sore. Putri menoleh. "Kamu kedinginan?" Bocah itu menggeleng. "Bukan itu. Rumahnya, kayak nggak mau kita di sini." Dan memang begitu rasanya.
Rumah itu seperti menolak mereka perlahan. Suhu dalam rumah terasa lebih dingin daripada udara luar. Ket dinding mulai mengelupas meski belum waktunya. Suara-suara aneh, ketukan pelan, bisikan samar, bahkan bau amis, masih kerap muncul, terutama setelah pukul 2 dini hari. Bu Rina sering terbangun karena suara seperti langkah kaki dari dalam kamar mandi yang sudah kosong sejak Pak Haris wafat. Puncaknya terjadi pada malam ke-40. Saat Bu Rina tengah sholat tahajud di ruang tamu, mendadak pintu utama bergetar hebat. Seolah seseorang dari luar mendorongnya dengan kekuatan besar. Kunci pintu itu bergemetar, dan dentuman pintu menggema ke seluruh rumah. Putri dan Amar berlari keluar dari kamar. Mereka berpelukan, ketakutan, sementara Bu Rina tetap bertahan dalam sujud terakhirnya, matanya terpejam erat, mencoba menahan tubuhnya agar tidak bergetar. Lalu, suara itu datang lagi. Buka, buka. Kali ini tidak berbisik, melainkan parau dan berat. Seperti berasal dari balik tanah. Seperti suara dari alam yang tak seharusnya bersuara. Namun pintu itu tidak terbuka. Bu Rina tidak beranjak. Ia melanjutkan doa, lebih cepat, lebih kuat. Ustadz Salman pernah berkata, jangan sekali-kali menuruti suara dari balik pintu jika datang di waktu gelap, apalagi dengan suara yang tidak kita kenal. Setelah 10 menit yang terasa seperti seumur hidup, suara itu menghilang. Getaran berhenti. Rumah kembali senyap. Tapi setelah itu, Putri bermimpi melihat Pak Haris duduk di ruang tengah, tersenyum. Bukan senyum bahagia, tapi senyum lega. Pagi harinya, Bu Rina mengumpulkan anak-anak. Kita akan tinggal di tempat nenek dulu. Sementara waktu, katanya. Tak ada perdebatan. Semua mengangguk. Mereka tahu, rumah itu bukan tempat bagi mereka lagi. Beberapa hari kemudian, mereka mengunci rumah itu untuk terakhir kalinya. Pintu utama yang menjadi saksi bisu semua teror kini ditutup dengan papan kayu tambahan dan rantai. Toko helm ditinggalkan dengan semua isinya. Tak ada yang dibawa kecuali pakaian dan mushaf Quran milik almarhum Pak Haris yang masih tersimpan rapi. Rumah itu kini kosong. Tak ada nafas. Tak ada doa. Namun, saat senja datang, dan angin berembus melewati sela-sela genteng, kadang terdengar bunyi kecil dari dalamnya. Tuk, tuk, tuk. 3 ketukan, dari dalam rumah.